tidak setiap anak yang senang baca itu senang belajar. Tidak setiap anak yang senang baca itu senang belajar. Senang belajar. Kalau yang dibaca itu hal-hal yang memang tidak menantang pikirannya. Ya sama seperti tadi auditory, kinestetik dan visual tadi. Kalau yang dibaca itu adalah hal-hal yang menyenangkan saja. Novel, komik gitu ya. Ya, yang secara umum adalah bacaan-bacaan yang tidak ada gizinya kayak makanan-makanan. Kayak ringan itu ya, makanan ringan. Nah, jadi sama sebenarnya kaidahnya dengan kalau anak itu belajar itu hanya oh ini auditory, oh ini kinestetik, oh ini visual. Begitu pula ketika anak membaca hanya hal-hal yang menyenangkan saja. Kan kadang-kadang orang tua mengatakan begini, ya daripada gadget, udahlah anak di pondok dia mau baca sudah seneng. Nah, daripada nanti nyari gadget. Nah, artinya kalau begitu yang dihasilkan juga cuma daripada gitu. Nah, itu penting untuk kita ingatkan, mengingat banyak sekali klaim-klaim yang beredar sangat luas. Misalnya ini yang kita jumpai di NCBI itu jurnal-jurnal ya, publikasi ilmiah di publikasi ilmiah yang dikeluarkan oleh NCBI ya. Saya coba bacakan nukilannya itu. According to a widespread claim used for teaching recommendations, students remember 10% of what they read. Cuma 10% dari yang dibaca, yang dia baca ya. Ini yang klaim yang banyak beredar. Dan itu saya dengarkan di banyak kesempatan. 20% of what they hear. 20% hear dari yang not dia always mean listen. 30% of what they see. Kok angkanya belut semua ya. And 50% of what they see and hear. 55% dari yang dia dengar dan lihat. Ya. Nanti ada varian-varian lain. Ini sudah subhat, tambah lagi varian-varian yang lebih subhat lagi. Kalau tambah ini 70%, kalau tambah ini 95% ya. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah lompat. Thus, the widespread claim is clearly wrong. Salah ya? Not only in its percentage, but also because its lack of generality. Nah, kan itu ada saya punya itu beberapa buku berbahasa Indonesia yang tadi klaimnya itu. Kalau baca cuma 10%, kalau dengar cuma 20%, kalau baca dengar tadi 50%, nanti kalau apa gitu ya, sampai ada yang bilang 90-an persen. 95%. Tadi pun saya sempat ngecek lagi yang 95% itu, dan memang ajaib betul itu. Itu ternyata tidak ada bukti ilmiahnya ya. Iya. Dan itu justru menyalahi itu. Nah, ini kan sesuatu yang memilukan ya kalau kita tengok orang sudah percaya, jebule ternyata aja. Mak pelekutik ternyata tidak ilmiah. Kan dikatakan nanti kalau itu dia praktekkan, itu 70% dia ingat. Nanti kalau dia ajarkan ke orang lain, jadi ingat 90% dan lain-lain ya. Nah, tetapi hal pentingnya adalah ketika orang melihat, membaca itu cuma 10%. Akhirnya banyak lembaga, orang tua maupun guru yang udah anak-anak nggak usah banyak baca, nggak apa-apa. Sudah reading index kita ini rendah, ditambah lagi oleh subhat semacam itu. Nah, ini sekaligus untuk menunjukkan bahwa kalau ada yang mengatakan bahwa di antara fitrah manusia adalah fitrah membaca atas sesuatu ya Quran itu pasti benarnya. Tapi kalau asal comot itu bukan Qur'annya yang salah. Itu berarti orang yang berpendapat begitu satu. Bukan pendapat. Kalau kita pakai usul fikih. Iya. Itu berarti orang yang nyebutnya asumsi. Bukan. Kemungkinannya cuma dua. Kalau gitu bukan jahil itu waham. Iya. Orang yang punya waham atau kejahilan terhadap itu berarti satu, dia nggak pernah baca serius tafsir ayat yang menyebutkan makna fitrah dan tidak pernah membaca secara sungguh-sungguh hadis dan syarah tentang
fitrah ya kan, Ya. hadisnya banyak ya, Ustaz, ya? Juga termasuk itu ayat tentang apa gitu. Iya. Sama halnya Kok kan iso dia? apa namanya orang yang mengatakan bahwa fitrah menikah dasarnya adalah apa namanya Tungkahul fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba. Padahal kalau asbabun nuzul ayat itu kan bukan Ya berkenaan Allah, dengan ya Rahman. orang yang senang nikah gitu, tidak. Tapi kita kembali Iya, lagi. iya. Nah, di antara hal awal yang perlu kita lakukan, perlu kita perhatikan agar anak-anak itu memiliki agilitas belajar, learning agility, ialah menyiapkan mereka untuk membaca. Menyiapkan anak untuk membaca. Menumbuhkan budaya baca. Oke. Jadi kalau saya Bukan hanya kebiasaan membaca ya, tapi budaya membaca. bisa praktek nggak? Bisa praktek sholat nggak? Bisa. Belum tentu mau. Makanya ketika saya nulis buku itu saya kasih judul membuat anak gila membaca. Ya. Ini ya. ini nih ya. Nah, jadi bukan cuma mengajari anak membaca. Ini covernya kayaknya ada beberapa ini ya. Nah, ini cover yang diperbarui karena dulu kan covernya membaca sambil tengkurap. Oh iya. Nah, itu kan secara syariat dilarang. Betul. Sehingga saya langsung sampaikan agar diperbaiki gitu ya. Bolanya cukup ditaruh di kaki, yang penting baca gitu ya. Ya, buku yang harus ada di apa namanya, yang harus ada di tangan dan di hati. Gitu. Masya Allah. Nah,